الرحيم. Hadirin yang berbahagia, tema kita hari ini adalah ridha Allah sebagai nikmat yang tak ternilai. Sering kita berucap bahwa Allah berikan ridho pada kita, padahal ridho itu sudah merupakan kata yang akrab dengan kita. Karena bagaimanapun Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ridho itu sebagai nikmat atau karunia Allah yang maha besar, yang maha hebat, yang maha utama atau melebihi dari karunia-karunia yang lain. Mungkin Allah berikan kita karunia berupa rezeki itu belum seberapa jika dibandingkan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 154 Allah berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim." Allah berfirman yang artinya mereka kembali dengan nikmat dan karunia Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti jalan ridho Allah. Karena itulah Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, jelas bahwa ayat ini menempatkan ridha Allah itu sebagai suatu karunia yang sangat besar bagi umat beriman. Pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan kita itu yang kita dambakan setiap saat, bahwa apapun yang kita dapatkan dari Allah, apapun yang kita lakukan dalam berbuat amal saleh, tidak lain yang kita harap adalah ridha Allah. Dalam hadis 21 Allah berfirman, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'i wal ardh wa'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berdoalah atau bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah iman kepada Allah dan Rasul, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang terjadi. Allah mempunyai karunia yang maha besar, dan tafsir mengatakan bahwa ridha Allah itulah yang maha besar sebagai satu karunia Allah. Imannya kita kepada Allah dan Rasul itu menjadi modal kita untuk menggapai ridha Allah. Karena orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan diberikan, dicurahkan karunia Allah tanpa atau kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita yakin kita sebagai hamba yang beriman adalah orang yang disasar oleh Allah untuk diturunkan karunia Allah yang maha besar itu. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Taubah juga dikatakan ayat 76, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah min jannatin 'adnin wa ridwan min Allahi akbar, dzalika fawzul 'adzim. Berlomba-lomba menuju ampunan dari Tuhanmu yang surga lebarnya atau luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan
kepada siapa yang dikehendaki Allah pemilik karunia yang agung. Itulah yang sebenarnya Ridwannya Allah, ridho Allah. Karena itu bisa ridho Allah yang kita dalam oleh diterjemahkan di Kementerian Agama, Ridwan itu diartikan karunia Allah. Artinya ridho Allah itu merupakan karunia Allah yang maha besar. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat secara etimologi dan terminologi, kata ridho itu radolanya dalam bahasa Arab ya ridho atau ridwan. Nah itu sudah diserap di dalam bahasa kita menjadi ridha atau ridho. Ya, ada yang ridho, ada yang ridha. Dalam bahasa saya jadi ridha, tapi ucapan ridho istirahat saja. Ya rasanya kurang mantap kalau kita tidak makan ridho. Ya, dan itu Allah aja. Ya, yang intinya bahwa kita kata itu dipadankan dengan kata ikhlas. Artinya apa? Puas menerima apapun yang rela, senang, ikhlas, rela kita, setuju kita, puas, itu namanya ridho. Kalau kita katakan ada orang yang menyerahkan sesuatu yang banyak kepada kita, kaget kita, hadiah, kita terima, kita katakan ini untuk saya, iya. Kemudian udah saya ridho bahwa itu adalah untuk Bapak, itu untuk Ibu. Betul ridho? Ridho itu orangnya ketulusan ada dalam hati kita untuk memberikan sesuatu sehingga tidak ada sedikit pun di dalam hati kita itu perasaan yang jauh dari keikhlasan. Inilah ridho, senang kita, ridha, rela kita, setuju kita, bahkan begitu kita serahkan puas kita. Nah, begitulah sebetulnya dalam kehidupan kita ini kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya. Apapun yang kita lakukan bukanlah karena siapa-siapa, tapi karena ketulusan batin kita, ketulusan hati kita. Inilah ridho kita melakukan satu. Tidak ada yang kita harap kecuali balasannya dari Allah. Sehingga itu yang kita sebut mardotillah. Sehingga kita mengharap ridho Allah. Kita berbuat ridho, kita pun juga berharap ridho Allah. Ridho kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang ridho terhadap kita. Nah karena itu secara terminologis di dalam ensiklopedia Islam dikatakan bahwa yang namanya keridhaan itu adalah kepuasan, penerimaan dan atau persetujuan terhadap kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup menerima segala apa yang terjadi terhadap diri kita. Kita merasa senang, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa dongkol. Semuanya kita terima kehendak Allah itu, dan tidak pernah kita merasa tidak senang, apalagi menentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang di dalam Al-Quran begitu banyak. Ada 73 kata ya, terkait dengan ridho, baik dengan kata ridho, ada ridwan, ada kata rodu, ada yardo, banyak. Intinya itu, ya, dan itu dapat dilihat misalnya dalam surat Al-Maidah 119
ada dalam surat At-Taubah bahkan berderet 58, 59, lalu tahun nomor 2 ayat 72, 87, 93, 100 itu kata-kata dengan segala variasi atau kayak variasinya ya, atau bentuk kata yang lain. Intinya itu surat Yunus ayat 7 juga, Al-Mujaadalah ayat 2, dan banyak halaman yang kita petik. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 7 Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ba'nu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap, artinya tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia dan serta berharap tenang dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ayat ini berkaitan dengan radu. Kata radu dalam arti bahwa Allah ini adalah sikap manusia. Sikap manusia yang mereka itu merasa diri itu puas dengan kehidupan duniawinya. Allah berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai kelebihan, berbagai mungkin kekayaan, mungkin juga jabatan, mungkin dengan istri yang cantik atau suami yang ganteng, anak-anak yang berhasil semua. Mereka merasa puas dengan kehidupan itu, ya, sehingga Allah katakan bahwa pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka terpesona dengan kehidupan dunia. Itu yang disebut wa'du bil hayatid dunia. Ini makna radu dan arti merasa puas. Dalam surat Al-Maidah sering kita baca, ya, kan di dalam surat Al-Maidah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Nah, ada radhiyallahu anhu wa radu an. Nah, kata radhiya kemudian radu. Jadi dua kata dalam satu ayat. Radhiyallahu anhu, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan atau surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ketika hamba itu telah mendapatkan surga, Allah berfirman, radhiyallahu anhu, Allah ridho terhadap mereka, karena Allah sedang menunjukkan pada mereka yang beriman kepada Allah, menaati perintah Allah, kemudian mereka yang menjauhi segala larangan Allah, sehingga mereka semuanya pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu. Allah senang, radhiyallahu, Allah ridho terhadap mereka. Lalu waradu anhu, ya, dan mereka pun juga ridha, senang kepada Allah. Dan inilah artinya apa? Keridhaan itu bukan hanya dari Allah. Allah ridha ketika Allah sudah memberikan sesuatu kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kenikmatan nanti di akhirat berupa jannah adnin. Nah, kemudian Allah senang. Itu Allah yang Allah senang dengan hambanya yang telah menempati tempat mulia di sisi Allah, yaitu surga Adnan. Mereka yang ada di dalamnya ataupun penduduk surga pun juga ridho, senang. Inilah gambaran ridho baik dari Allah maupun dari manusia.
Nah oleh karena itu ada satu kisah. Dan ini juga diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim yang gambarkan juga adalah ulama mengatakan bahwa gambaran itu bagaimana situasi yang terjadi terhadap seorang sehingga keridhaan Allah diperolehnya dengan menghilangkan semua kecintaannya kepada yang lain. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, ya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin yang berbahagia, ayat ini begitu menjangkau kehidupan kita, bahwa kita diberikan kenikmatan hidup, keluarga besar kita, ya, itu disebutkan di sini. Kita, bapak kita, orang tua kita, kakek nenek moyang kita, kemudian anak-anak kita yang begitu cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kemudian kita senang kepadanya. Saudara-saudara kita, bahkan istri, keluarga kita, kalian apapun dalam itu, kalau itu lebih cinta daripada kepada Allah dan Rasulnya, tunggulah waktunya. Ini artinya dalam kalau saya dikatakan bahwa Allah akan berikan balasan terhadap pilihan kamu terhadap keduniaan ini. Tunggulah keputusan Allah. Dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang dari ketentuan Allah, yang hanya mereka itu adalah mencintai apa yang kita sebutkan tadi, Allah tidak senang pada itu. Allah tidak senang pada itu. Ada cerita begini. Suatu ketika Rasulullah SAW ya di Masjid Madinah, kemudian keluar, di sana ada di beranda masjid seorang, sebenarnya banyak di beranda itu, tapi dalam Rasulullah itu juga berada yang namanya Zaid bin Abdullah. Dia sedang mengasah pedangnya. Lantas Rasulullah bertanya kepada Zaid ini, "Wahai Zaid, apakah engkau masih sendiri?" Jadi Zaid ini rupanya jujur sekali maksudnya sendiri, keberadaannya sendiri, padahal kata Rasulullah itu mengenai kiasan gitu. Yang bukan berarti dia sendiri, tapi akhirnya menunjukkan bahwa apakah masih rajam itu sendiri. Dia jawab dengan polos, "Ya Rasulullah, saya tidak sendiri, ada Allah di sampingku." Ya, Rasulullah malu, kemudian bertanya, "Wahai Zaid, apakah anda sendiri? Apakah sudah punya atau kamu sudah menikah?" Jawabannya, "Saya belum menikah ya Rasulullah. Saya ini orang miskin. Saya ini orang jelek.
orang yang tidak ada perempuan manapun yang senang kepadamu, tidak akan ada ya Rasulullah. Rasulullah berkata, tidak, engkau ada, pasti ada orang yang senang. Karena saya akan buat surat atas Rasulullah minta kepada sekretarisnya, biasanya saya tidak harus tolong buatkan surat. Surat itu ditujukan kepada Sa'ad Al-Ansari, penduduk dan orang kaya Madinah, bangsawan Madinah, dia juragan Madinah. Tolong kamu bawa surat itu. Saat itu mempunyai anak yang cantik sekali. Tolong sampaikan surat saya ini. Lantas dibawa surat pinangan, maksudnya untuk meminang yang anaknya saat itu dibawa. Begitu dibawa, dibaca oleh saat ini, dan dilihat yang membawa itu orangnya miskin, orangnya enggak, pakaiannya enggak bagus. Lantas saat pun juga melihat ini, merasa hatinya itu tidak ada sedikit juga untuk dapat menerima orang ini sebagai mantunya. Panggil juga anaknya juga tidak mau. Namanya adalah Zulfa binti Sa'ad. Panggil Zulfa, melihat orang tidak. Akhirnya Sa'ad berkata, maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW bahwa saya dan Zulfa belum dapat menerima lamaran. Itu Rasulullah. Ya, Bu, alhamdulillah sana ya. Andai kata ada orang atau ya, menurati gitu ya. Ini berarti tahu nih, wah ini ada anak gadisnya. Kemudian ini ada orang yang cari jodoh, dibuat di surat nih. Ini kirim ke ibu, kemudian dibaca, kemudian lamaran sambil dibawa oleh perjalanan tadi. Panggil juga sih, kira-kira ibu gimana, terima apa enggak? Terima atau tidak? Pikir-pikir dulu pasti ya. Dia dulu siapa orangnya. Ternyata ini yang namanya Sajid ini orang-orang miskin, orang biasa-biasa saja. Dan memang kebanyakan para sahabat waktu itu ada perang, termasuk ada orang-orang biasa. Lantas Zulfa mendengar ucapan Rasulullah, wahai ayahanda, saya akan terima lamaran Zahid. Saya akan terima, saya tidak mungkin melanggar pesan Rasulullah SAW yang telah mengirim surat kepada ayahnya. Sambil dia menangis, Zulfa menangis. Begitu dia menerima itu, dia dengan surat, kemudian ayahnya sudah menolak si Zahid ini. Tapi Zulfa tidak, ya Allah, tidak, ya ayahanda. Lantas Zulfa, orang yang memang sudah imannya kuat, orang Ansar, orang Madinah, yang kemudian dia sudah banyak belajar Al-Quran, dia bacakan ayat Al-Quran lalu ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ila ulaika humul muflihun. Itu langsung diucapkan oleh Zulfa kedengar ayahandanya menolak lamaran Rasulullah dia. Sebulan dia memang tidak merasa tertarik dengan janji ya ini karena penampilan itu. Ternyata begitu dengar kata Rasulullah, ayahnya sampaikan salam saya kepada Rasulullah bahwa saya dan Zulfa belum menerima lamaran. Langsung dia jawab,
Pak, Ibu, ada nggak anak kita yang demikian? Ada nggak? Tanpa melihatnya, tanpa berpikir apa begitu, Rasulullah disebut, Allah disebut. Apa katanya dalam ayat tadi? Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang mukmin apa mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka hanyalah ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi terimalah amalannya. Kemudian ayahandanya tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain bacakan ayat tadi. Ini kalau orang tua kita gimana bapak-bapak ini kalau ada anak kita mengajukan calon kepada langsung terima bagaimana tolak atau marah-marah, saya tidak setuju. Tidak, diplomasi lah sedikit. Ini apa? Tapi cuma begitu. Mungkinlah kita cari orang yang lebih, ya kan ada pilihannya. Yang bisa ada kecantikan, bisa hartanya, bangsawannya, tapi bisa ada agamanya. Agamanya dan nanti untuk memilih bisa kecantikan, bukan cantik. Kedua, harta kekayaannya. Ketiga, bangsawannya. Keempat, agamanya. Kalau dipilih satu agamanya terserah. Iya. Jadi lupa langsung kemudian akan diadakanlah pesta kemudian yang memperjuangkan dia juga tidak yang namanya dia si lahir ini nggak punya apa-apa. Tapi para sahabat sudah berkumpul uang semuanya akan diadakan pesta. Dan dia belum bermodal maju. Lantas turunlah ayat Al-Quran Karim untuk memerintahkannya untuk berjihad kepada Allah, kepada berperang. Ya, waktu itu ada perintah untuk berjihad. Ya namanya jiwa si jahil ini tadi jam asal berdaun itu intinya adalah dia siap kapan saja dia kalau dia perintah oleh Nabi untuk berjihad. Lantas kemudian pasukan Nabi dan pasukan perang dia belum menikmati malam bulan madunya. Dia katakan, pokoknya saya harus akan ikut perang. Nabi mengatakan, engkau tinggal sekali di rumah. Tidak. Kemudian berangkatlah dia dari perang, sementara istrinya juga belum dijamahnya. Berangkat perang, kemudian perang itu betul-betul dia bagaikan singa yang menerjang semua musuh orang kafir dibunuhnya. Dan terakhir kemudian Rasulullah biasa dilihat siapa-siapa yang adakah dari sahabat yang tidak terlihat. Ternyata Zahid menjadi syahid di medan perang. Masya Allah, syahid dia. Lantas Rasulullah melihat, begitu Rasulullah melihat, sampai Rasulullah memalaikan ke kanan ke kiri, kemudian memberikan mata. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau anda melihat ke kiri dan kanan, lantas terakhir menjauh mata. Zahid telah dijemput oleh bidadari dari surga. Kemudian betis bidadari itu tersintam. Saya tidak sampai hati melihat betis itu, makanya saya melihat ke kiri dan kanan dan menembuskan mata. Subhanallah. Gugur dia dengan perang, menjadi syahid dia. Lantas sampailah berita kepada istrinya. Selesai. Begitu disampaikan bahwa suaminya telah dijemput oleh bidadari ke dalam surga, akhirnya dia bertekad, saya juga akan menjadi bidadari
menjadi zahid di adillah. Saya akan laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan ketika hidup. Dan saya akan mendampingi dia di surga nanti. Dia tidak pernah. Kemudian dia akhirnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Itulah yang ridho. Dia ridho. Setelah zahid pun dia ridho. Dia tinggalkan istrinya. Kemudian dia mati di medan perang sebagai syahid. Istrinya pun juga mengikhlaskan. Bahkan dia sampaikan berita dia tidak menyesal walaupun zahid pun berjamaah dirinya. Masya Allah, itulah yang namanya ridho Allah yang bukan main. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan bahwa Allah memberikan keridhaan itu kepada banyak kelompok manusia. Satu di antaranya adalah orang yang beriman, takut kepada Tuhannya dan melakukan kebajikan. Baca dalam surah Al-Bayyinah tadi yang sudah kita sebutkan dan surah Al-Bayyinah yang lama, bahwa ridha terhadap mereka itu karena mereka adalah orang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi iman amal soleh itu adalah dua hal yang saling melahirkan dua mata uang, ya, mata uang dua sisi. Iman harus dalam bentuk realisasinya amal soleh. Tidaklah arti iman kalau tidak kita lakukan, tidak berbuat amal soleh. Sebaliknya, betapapun banyak amal kebaikan seseorang, tetapi dia tidak beriman, tidak ada artinya di dalam Islam. Betapa banyak orang yang bisa memberikan harta kepadanya, dia dermawan kepada ya siapapun, tapi ternyata dia non muslim. Dia di dunia akan disanjung, akan disebut sebagai dermawan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilainya. Begitu juga kita melihat orang beriman, sementara kita tidak imbangi iman itu dengan amal soleh. Makanya Al-Bayyinah tadi, orang yang beriman dan beramal soleh adalah mereka itulah sebaik-baik makhluk. Allah ridho. Nah, keridhaan Allah kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, karena itu yang di dalam surah Al-Kahf 19 katakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi wa yaqulu ha'umma qra'u kitabiyya inni ladamtu ilaih. Adapun orang yang dicatat amalnya di tangan kanan itu orang yang beramal saleh, dia akan berkata kepada orang tuanya, ambil dan baca kitab catatan awal salehnya. Yang kedua adalah generasi awal, tapi itu di dalam surah ya Allah Isra itu jelas. Tapi intinya generasi awal itu adalah orang yang hidup semasa Rasulullah, orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansar yang hidup, inilah generasi awal, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian dan seterusnya para sahabat terpilih. Ini termasuk orang yang diridhai Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang benar. Allah berfirman, "Wallahu hadayu yanfa'u as-siddiqina sidqahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika al-fawzul 'azim." Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran, orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga yang mengalir di bawahnya anak sembunyi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah kebenaran agung dan hadis dalam surah Al-Maidah 116. Nah, artinya bahwa mereka
yang senantiasa berlaku benar, berlaku jujur dalam kehidupannya. Allah sayang dan ridho padanya. Kemudian orang-orang yang tidak terhadap pemberian putus Allah, ini yang maksudnya. Walau annahum rabu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu. Inna lillahi ghalibun. Dalam surah Taubah ayat 9. Seandainya mereka benar-benar hijau dan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, berkata cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebagai karunia-Nya dan demikian Rasulnya. Sesungguhnya kami orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayat ini merupakan saat orang munafik menuntut bagian zakat dan sedekah. Dan pada saat itu ada di antara mereka yang menginginkan sedekah, padahal itu sudah diperuntukkan oleh Rasulullah kepada orang-orang tertentu. Dan kemudian ya mereka selalu ridho dengan apa yang diberikan Allah. Itu adalah orang-orang yang ya diberikan oleh Rasulullah bagian-bagian tertentu. Kemudian Islam. Intinya dalam kehidupan kita ini bahwa ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang enak ada yang kita senangi. Allah berikan memang biasanya kita senang. Tapi begitu Allah berikan sesuatu yang tidak berkenan hati kita menerimanya. Padahal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan kita tunjukkan keridhaan kita. Ridho tidak kita terhadap keputusan Allah. Ridho tidak sebagaimana Zulfa dan dia ridho dengan keputusan Rasulullah SAW telah melamar dirinya, tetapi ayahandanya tidak, tapi itu diikhlaskan dan diberikan. Ini yang sulit dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang nikmat Allah sudah berikan begitu nikmat, apalagi sebentar lagi kita akan berkurbannya. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh aku telah berikan kalian nikmat yang banyak. Karena nikmat itu salatlah kamu, fasholli wanhar, dan berkurbanlah kamu. Sholli wanhar di dalam ilmu bahasa kita sebut wa itu adalah dan dalam hukum itu kumulatif artinya dua-duanya tidak terpisah, bukan atau. Begitu kita sholat Idul Adha, kewajiban kita ataupun syariat yang berikutnya adalah laksanakan kurban. Nah di sini kadang-kadang kita akan bertarung dalam hati kita ini. Kita punya simpanan mungkin ada 10 juta. 10 juta kita mungkin kalau kita berikan kami mungkin 3 juta atau 3,5 juta. Di sini kita tidak dapat menerima Allah bahwa rezeki yang Allah berikan itu, sementara Allah memerintahkan kita untuk sholat kemudian juga berkorban. Akhirnya kita pilih tidak berkorban. Alhamdulillah sudah ada mendapatkan korban ya. Kalau ibu belum, bapaknya sudah, itu sudah termasuk Bu. Karena yang dalam satu keluarga itu hanya satu. Rasulullah mengatakan bahwa korban itu satu untuk seluruh keluarga. Rasulullah selalu berkorban 2 setiap hari Idul Adha. Satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Kita sudah dikorban untuk Rasulullah SAW. Nilai korban Rasulullah SAW. Masa kita yang sudah punya rezeki masih lagi memikirkan? Ada hadis Nabi ini Bu, 2 hadis. Mangkana lahu sa'ah falam yudahi fala yakbabanna musallana. Siapa orang yang sudah punya kecukupan, punya kemampuan, ada uangnya, kemudian uangnya itu dapat dibelikan untuk korbannya,
Kemudian dia tidak lakukan dengan Nabi. Jangan kalian sholat Idul Adha, jangan akan mendekati tempat sholat ini. Nabi berkata pada saat Idul Adha itu, kalian tidak usah kalian mau sholat Idul Adha kalau kalian punya kelebihan tapi tidak mau berkorban. Itu intinya. Makanya cobalah kita, kalau kita mungkin pas-pasan dari awal, begitu kita Muharram, alhamdulillah ini pengurus baru DKM ini sudah ada satu seksi yang namanya kurbannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin berkurban untuk mencicil 1 tahun sekarang, ini sudah ada bidangnya nanti. Nah kita pun juga ada yang mulai begitu yang namanya bulan Muharram titip sekian ratus ribu, titip sampai 10 bulan 11 bulan. Begitu kita sudah menjelang Zulqa'dah, wah tinggal hanya ya untuk uang perawatan tinggal sedikit. Nah karena itu jangan mendekati aja, nggak usah lah kamu sholat ini lah intinya. Ada hadis satu lagi yang lebih keras. Maka lahu sahabat nikah. Falyamun Yahudiyan atau Nasraniyan. Siapa orang yang sudah punya kecukupan, tapi dia tidak mau berkorban, tidak mau menyisihkan hartanya itu untuk berkorban, pilih mau mati Yahudi atau Nasrani. Bu, mau yang mana dipilih bu? Mau yang dipilih mana? Yahudi atau Nasrani? Gak ada yang dipilih. Jangan pilih bu, jangan pilih saya. Yang kita pilih apa? Ya berkorban. Ini yang dipilih, gitu ya. Masya Allah. Nah artinya apa? Jadi itulah orang-orang yang tidak yang memuliakan Allah. Kalau Allah sudah memberikan, berikanlah itu kepada orang-orang tertentu melalui korban yang kita berikan. Tadi juga saya khotbah di perizinan katanya tahun lalu berapa korban 3 bulan. Tahun ini berapa yang bulan 5? Insya Allah besok ini bulan 8. Ya, kata Tuhan itu insya Allah. Saya akan memang intinya ini adalah masalah. Dan berikutnya orang yang bersegera menuju Allah. Dalam Al-Quran satu ayat dengan Qur'an Al-Ghari ala asali wa ajalu ilaika rabbani Allah. Ini ucapannya Musa alaihissalam. Musa berkata, itu mereka datang menyusulku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau hidup. Ini Nabi Musa dengan pasukannya dikejar oleh Firaun. Nah kemudian dia mengadu kepada Allah. Mereka sudah mengajar ya Musa dengan pengikutnya dan dalam musuh, aku segera kepadamu ya Allah agar engkau hidup. Karena ketika Allah sudah hidup tambahnya, segala persoalan hidup ini tidak akan dirasakannya. Allah akan berikan jalan keluarnya. Apa yang terjadi Musa? Begitu di depannya itu laut, kemudian di belakangnya ada pasukan Firaun mengejarnya. Laut pun terbuka terbelah, kemudian jalan terbentang luas. Nabi Musa dengan pedang melewati jalan yang ada di laut itu. Pasukan ya Firaun menyusul dengan gagah beraninya. Begitu Nabi Musa dan pengikutnya sampai di pinggir laut, kemudian laut pun kembali semula. Semua baik Firaun maupun pasukannya ditenggelamkan Allah di dalam laut yang begitu besar. Kenapa Allah selamatkan? Karena Musa, engkau hidup.
terhadap karunia Allah. Ya, ada satu kisah namanya Zuhair. Dia itu sakit mata ya. Sakit mata dan dia tidak boleh kena air. Kalau kena air itu bukan jadi panas matanya. Itu azan berkumandangnya langsung mengambil air itu. Kemudian dia berangkat sholat. Kemudian dia cuci mukanya itu karena dia yakin bahwa ternyata bukanlah kena air itu yang menyebabkan matanya menjadi sakit bertambah. Lalu dia basahi matanya, kemudian lalu sholat. Apa yang terjadi ini adalah sahabat. Begitu dia selesai sholat, ternyata matanya itu sakitnya itu hilang seketika. Dan kemudian bahkan pun yang mengobatinya juga bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi sementara matanya kena air? Inilah ketika Allah sudah bilang, yang persoalannya kita tidak yakin. Persoalan kita tidak yakin terhadap apa yang akan kita lakukan, sehingga itu akan menjadi penyebab kita terhalang untuk memenuhi bersegera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja misalnya kalau bukan karena kita yakin kepada Allah bahwa Allah ridho kita berangkat dari rumah, mungkin karena kaki kita mungkin pegal atau sakit atau mungkin banyak kesibukan kita, semuanya kita abaikan. Kita datang salat berjemaah Isya di sini, kemudian kita hadir di majelis ini, kita mengikuti taklim bukan main. Ya, itulah apa yang digambarkan oleh Sayyidina Nabi Musa, bahwa pertolongan Allah itu kan senantiasa pada orang yang senantiasa bersegera menuju ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang setia dalam perjanjiannya, dalam arti tentu janji itu harus ditepati. Kemudian apapun yang sudah diikrarkan harus diikuti. Dalam surah Al-Fatih ayat 18, ini adalah ayat yang diturunkan Allah pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah ada perjanjian orang-orang Mekah dan Muhammad, ya kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah dengan Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy, ya. Itu dalam perjanjian itu ada di bawah pohon. Maka dalam Al-Quran dikatakan radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah ya fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa azalahum fatahan qariban. Sungguh Allah yang telah menghargai orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah sebuah pohon. Jadi Allah tidak mereka karena mereka telah berjanji berikrar bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia menambahkan ketenangan kepada mereka dan memberikan balasan berupa pemandangan yang dekat. Nah, ayat ini juga bukan ramalan ya, kemenangan yang dekat. Tapi ketika Allah sudah berkatakan ramalan itu ada kepastian. Ya, jadi Allah berikan ketenangan kepada orang-orang mukmin yang bersumpah setia di bawah pohon itu. Kemudian Allah di dalam baik orang Tuhan itu Allah janjikan kemenangan yang besar. Nah, setelah itu ya terjadi peperangan antara kaum ya orang-orang mukmin, orang-orang yang bersumpah, orang beriman dengan orang-orang di kaum Quraisy.
Ya. Nah dalam perang itu alhamdulillah kaum muslimin berhasil menang. Dan ini yang maksudnya Allah akan memberikan kemenangan yang benar dalam perang itu. Dan yang berikutnya adalah orang bersyukur. Nah ini jelas apapun setiap kita dalam pertemuan apapun kita bersyukur kepada Allah dan dalam itu. Karena bagaimanapun orang yang bersyukur kepada Allah itu Allah, kalau Allah tidak bersyukur Allah curahkan dia rahmat, artinya Allah kita tidak bersyukur kita. Tidak mungkin Allah jadikan nikmat yang banyak, yang rezeki yang berlimpah, balasan yang begitu berlipat ganda. Ya ketika kita bersyukur kepada Allah, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lakabir. Kan kalau kalian bersyukur kan nikmatku yang banyak gitu. Nah itu dalam surat Jumat ayat 7 juga disebutkan. Dan kemudian orang diizin untuk memberikan syafaat. Oh, Bapak, siapa yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia memberikan syafaat uzma. Tapi jangan kira kita yang hadir ini bisa memberikan syafaat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang yang berbuat baik kepada kita. Dan ada Allah memberikan izin kepada kita nanti ya untuk memberi syafaat kepada orang lain. Yauma'idin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu nanti yaumul qiyamah, kita nanti di hari berbangkit di hari mahsyar, tidak berguna syafaat. Tidak akan gunanya syafaat kita. Mau masing-masing kita berbeda diri kita sendiri. Kita masing-masing itu memperhatikan kita sendiri. Tapi ada kecuali kita menjadi orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Ngasih, dan Allah ridho perkataannya, ucapannya. Jadi ini yang kita raih. Bagaimana kita bisa di samping kita juga memikirkan diri kita nanti di akhirat, kita juga dapat membantu bersyafaat, itu hanya memberikan pertolongan kepada orang lain. Allah akan memberikan izin kepada orang lain kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua kita yang hadir ini akan diberikan izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Paling tidak kita berikan syafaat orang yang dekat, orang tua kita, ayah bunda kita, saudara kita, anak-anak kita. Ya walaupun orang tidak ada yang antaranya anak dan semuanya tidak akan bisa bertemu. Tapi ketika Allah memberikan izin, itulah yang kita harapkan. Ketika Allah memberikan izin dari Allah. Dan orang yang menyuruh kepada menunaikan salat dan zakat, ada orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dengan jiwa yang tenang. Nah ini penting kita renungkan, karena bagaimanapun kita hidup ini di samping kita sudah beriman kepada Allah, tapi kita ada di dalam diri kita ini yang dikendalikan oleh iblis dan setan itu yang kita sebut nafsu. Ketika kita melaksanakan ajaran perintah Allah, kemudian untuk menjauhi larangan, di sana kadang-kadang nafsu kita berbicara lain. Ya, kalau tadi Nabi Muhammad SAW begitu lihat bidadari, karena kan bidadari ya, soal hari surga, tersimbah, ya betisnya. Kalau kita kan beda ya. Sayangnya, waduh jangan bagus sekali. Ya namanya bidadari tidak akan kita sia-siakan, itu kita. Tapi kalau bukan ya, nah, karena itu ada nafsu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Jadi jiwa yang tenang itu adalah saat kematian kita. Kita berhasil dengan
husnul khotimah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang. Karena husnul khotimah adalah akhir yang baik. Allah akan terima kita. Wahai jiwa yang tenang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Allah senang dan diridhoi, Allah pun meridhaimu. Dan orang-orang yang menginfakkan harta, menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Lail katakan alladziina yu'ti malahu yatazakka wa ma ahadun 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih a'la. Itulah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan bersifat dari sifat kibir dan tamak. Tidak ada satu nikmat apapun yang diberikan seseorang kepadanya yang harus dibalas kecuali dia memberikannya semata-mata karena mardotillah, ridho di sana, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Nah, ini kita lihat bagaimana para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, bahkan Utsman bin Affan, mereka tidak memikirkan hartanya. Kalau kita barangkali untuk menginfakkan di jalan Allah, mungkin kita berpikir, seberapa ini terlalu besar. Mereka tidak. Bahkan separuh hartanya diberikan, bahkan seluruh hartanya diberikan. Bukan main itu kalau menurut panggilan Allah. Dan berikutnya orang berhijrah di Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah orang-orang yang memang berhijrah ke Allah. Sebentar lagi tahun depan atau bulan depan kita akan masuk ke hijrah. Ini ayat ini jelas membuka kita juga bagaimana kalau kita sebagai hamba Allah kemudian jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan Allah dan mencari ridho, janganlah kamu berbicara. Kamu memberitahukan secara rahasia hal-hal yang seharusnya dirahasiakan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa sesungguhnya kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu melakukan semua tersesat dan menurut. Nah, ini ayat ini diturunkan ya kepada Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan kepada Zubair dan Miqdad ya untuk mengambil surat kepada seorang wanita di sebuah kebun. Jadi di waktu itu ada wanita, ternyata wanita itu membawa surat. Nah, begitu datang ya Zubair bin Awwam dan Miqdad ini kepada wanita itu minta surat. Ternyata dia mengatakan tidak, saya tidak punya surat. Nah, akhirnya ini rupanya strategi juga ya, boleh juga ya menakut-nakutinya. Kalau tidak kamu berikan surat itu, kami akan melucuti pakaianmu. Akhirnya diberikan surat. Ternyata surat itu ditulis oleh seorang munafik yang untuk kirim ke Mekah, dan begitu dibaca surat ini, atas ditanya oleh Rasulullah pada ya namanya yang disebut Hatib bin Abi Talbah, Baltoah, Hatib bin Abi Baltoah. Jadi yang nulis. Nah, langsung ditanya. Kemudian dia mengaku bahwa dia memang menulis surat itu. Tapi surat itu bukanlah karena apa-apa, bukanlah pengkhianatan. Tapi adalah surat untuk kepada kaum Quraisy di Mekah untuk melindungi harta bendanya. Jadi itu inilah karena kalau dalam surat ayat tadi jelas bahwa jika kamu berbeda kepada Allah mencari ridhonya, jangan kamu berbuat hal-hal yang tidak. Kamu memberitakan secara rahasia hal yang seharusnya dirahasiakan kepada mereka karena kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan ini firman Allah bahwa ternyata apa yang dirahasiakan surat itu ternyata adalah untuk pembelaan terhadap harta benda yang ditinggalkan dengan limpah. Dia katakan oleh sahabat tadi, Hatib, kalian memang
Ya orang-orang yang memang sudah meninggalkan harta tapi mereka yang menjaga harta karena membayar masih banyak keluarga kalian di sana. Itu akhirnya dibiarkan ternyata. Nah pada 13 orang yang senantiasa berkorban tadi sudah kita jelaskan. Yang terakhir adalah anak yang mendapat ridho dari orang tuanya. Rasulullah SAW fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Marahnya Allah terletak pada marahnya orang tua. Karena itu memang anak berlaku ya hormat, berlaku baik, ya kemudian menyantuni orang tua itu adalah satu kewajiban. Karena ketika anak itu demikian pasti orang tua akan ridho dengannya. Tapi sebaliknya, ketika anak-anak kita tidak berbuat baik kepada kita, apalagi durhaka kepada kita, tentu mungkin orang tua itu marah. Marahnya orang tua adalah marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bu, kalau ada anak-anak kita yang tidak sejalan dengan kita, kadang-kadang ada ucapan cikahnya yang tidak kita senangi, jangan disumpahinya dia, jangan disumpahi. Karena menyumpahi anak itu adalah doa. Doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kan dalam sejarah itu namanya Abdurrahman Sudesi, ya, imam masjid Al-Haram, imamnya itu, pemimpinnya imam. Waktu kecil dia itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati ibunya. Apa doanya? Wahai sudah menjadi imam masjid haram kamu. Itu doanya. Doanya menjadi imam masjid haram kamu. Nah itulah doa kita. Namanya orang tua pasti ada yang tidak menyenangkan kita terhadap anak-anak kita. Tapi ikhlaskan ini karena ketika kita akan berubah dengan Allah. Begitu juga anak-anak kita Allah menerima kita. Tapi begitu kita marah, kita menyembahinya, kita memakinya, apalagi gembel. Ya Allah, kalau anaknya gembel bukan karena yang kemauan anaknya, tapi ada seorang ibunya mendoakan dia gembel. Karena itu ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, ucapkanlah yang terbaik untuk anak-anak. Walaupun anak kita itu yang merasa kita tidak nyaman dengannya, mungkin ada tingkah lakunya yang tidak menyejukkan hati kita. Inilah bapak dan ibu, mudah-mudahan apa yang akan sampaikan pada malam hari ini dapat dijadikan sebagai modal kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ridha Allah sudah kita dapatkan, yakinlah bahwa hidup kita ini senantiasa di bawah naungan Allah. Allah pun akan curahkan kasih sayangnya kepada kita. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi itu harus kita yakini dan bukan karena keraguan kita terhadap ridha Allah. Allah sudah menjadikan itulah nikmat yang terbesar di antara sekian nikmat Allah. Nah, oleh karena itu, marilah kita mohon berdoa. Tapi sebelum itu, kalau ada pertanyaan, Bu, Bapak, ada pertanyaan tidak? Sebelum kita tutup, ya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau ada, kita akhiri. Ya, mari kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Walikulli niyatin shalihah.